الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang ayat tadi adalah mengingatkan kita untuk berlaku baik terhadap orang tua kita. Nah, bagaimana memaknai ayat tersebut? Apa hikmah yang ada di dalamnya? Apa yang harus kita kerjakan? Mari sama-sama kita simak kajiannya. Silakan Ustaz Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du wa ba'da tahiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratil Mukarram, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, para kiai, dimanapun berada kita doakan mudah-mudahan selalu guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diberikan kesehatan agar terus bisa membimbing kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita mengkaji yang sudah tadi diperlihatkan videonya. Bagaimana kita harus menyikapi orang tua. Bagaimana kita harus memperlakukan orang tua. Karena semuanya saya yakin juga menjadi orang tua. Ada yang menjadi anak-anak. Masih anak-anak ada. Dahulu iya, tapi sekarang Orang tua. sudah menjadi, ya gak usah diomongin nenek-neneknya, saya udah kelihatan. Gak usah diomongin, kelihatan. Angkatan ABG apa? Angkatan mbah gue. Mbah gue. Di sini kita harus tahu bagaimana Allah mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk memperlakukan orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24 Allah telah nyatakan dan Allah telah perintahkan kepada kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Allah dalam Al-Quran, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu menyembah, supaya jangan menyembah selain Allah. Dan kamu diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak, dan kamu harus memperlakukan mereka di saat mereka dalam perlindunganmu, di dalam pengawasanmu ketika mereka tua, lalu kamu diminta orang tua untuk memeliharanya. Tapi kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini, yang padahal Allah telah perintahkan, yaqulu ta'ala amran bi'ibadatihi, Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk tidak menyekutukannya.
Wabil walidaini ihsana, dan juga untuk memperlakukan orang tuanya dengan baik. Bahasa qadha di sini, kata Al-Imam Abi Ka'ab dan Ibnu Mas'ud menyatakan kalimat qadha di sini adalah kalimat bimakna amrin, bimakna perintah, fi'il yang menyuruh kepada kita. Wa amara bil walidaini ihsana, selain Allah memerintahkan kita untuk tidak menyembah selain Allah, Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang kita sudah tua, dulu juga sama jadi anak-anak. Mas David kelihatan masih unyu-unyu, juga pernah jadi anak. Iya. Dan ingat, terutama orang tua perempuan, ibu-ibu, dia mengandung berat 9 bulan, wahnan ala wahnin. Capek di atas kecapean, payah di atas kepayahan, susah di atas kesusahan. Udah mengandung, melahirkan, wa fisaluhu fi amain, lalu orang tua kita perempuan, ibu kita itu menyusu. Berat nggak tugas perempuan? Perempuan hamil, kalau laki-laki ngehamilin, bantu orang hamil, enak aja. Orang tua menyusui ibu kita. Kalau bapak cuman beli susu, nyusu lagi. Artinya di sini ada penekanan bahwa siapapun yang pernah menjadi anak, jangan pernah terlantarkan orang tua jika kau ingin menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menjaga orang tuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi guru kita Kiai Khairul Huda telah menerangkan, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Kalau kita pengen punya anak sayang sama kita di waktu tua, sayangin orang tua ketika kita punya orang tua. Sayangin sebagai anak ketika orang tua masih ada. Pak, mohon maaf ya, kita sekarang sudah punya keluarga. Bapak sayang kan sama anaknya? Pun sama dengan orang tua dan bapak kita. Bapak banting tulang peras keringat, pergi pagi pulang malam mencari apa? Nafkah, buat siapa? Anak istri, istri mah dibelakangin, anak dulu, bener nggak? Pun sama orang tua juga. Kita yang pernah jadi anak dibela-belain. Lapar, nggak dikasih kesempatan oleh orang tua, dia cari kemana-mana. Ibu ketika dia dalam keadaan nangis anaknya, dia tidak mentingkan perutnya, dia tidak pentingkan matanya yang ngantuk. Tengah malam dia susui anaknya. Dan ketika kita sudah menjadi orang tua, lalu kita lupa kepada orang tua kita sendiri, jangan pernah salahkan siapa-siapa saat anak kita juga akan durhaka kepada kita sebagai orang tua. Maka kesempatan orang tua yang ada, kan miris kalau tadi ngelihat Piti ya. Orang tua punya anak 4 yang katanya ekonominya lemah. Kok tega-teganya masih menelantarkan. Padahal satu orang tua dia sanggup untuk menghidupi 4 orang anaknya sampai dewasa. Apa orang tua tidak ada perjuangannya? Berjuang. Apa orang tua tidak berkorban? Berkorban. Masa anak ketika orang tua sudah tua dia tidak mau berkorban kepada ibu bapaknya. Dan ingat yang tadi awal saya sampaikan. Saat orang tua kita berikan nafkahnya, kita jamin makan minumnya sehari-hari, maka yakin Allah jamin rizki kita. Gak usah jauh-jauh, contoh Wais Al-Qarni. Dia gendong ibunya dan ternyata menjadi orang yang sungguh luar biasa. Pada akhirnya tidak dikenal di atas bumi, tapi dikenal di atas langit. Para malaikat berpuji kepadanya. Malaikat mengangkat topi semuanya. Karena apa? Karena Wais Al-Qarni sanggup untuk membuat orang tuanya bahagia dan orang tuanya dia jaga. Maka pelajaran yang terpenting, 1, sayangi orang tua dengan apa yang kita punya. Berikan orang tua sekuat tenaga yang kita bisa beri. Jangan pernah tolak apa yang orang tua kita minta. Mereka yakin cuman hanya minta makan. Mereka yakin cuman hanya minta minum. Jangan sampai menjadi alqamah ketika orang tuanya sakit hati. Dia membawa ikan hanya diberikan kepada istrinya.
Tetapi orang tuanya tidak diberikan, sakit hati dia. Tidak berdoa apa-apa, orang tuanya hanya nangis. Pada akhirnya kehidupan Alqamah hampir saja menjelang kematian dibakar oleh baginda Nabi karena tidak mendapatkan ampunan dari orang tua. Jangan sampai kita seperti itu dan jadikan diri kita hari ini yang masih punya orang tua, sayangi, minimal berikan nafkahnya. Jangan pernah lupakan bahwa mereka pernah menyuapi tangannya untuk kita. Jangan pernah lupa bahwa air susunya pernah kita minum. Jangan pernah lupa kita pernah dirawat, kita pernah dibuai, kita pernah ditimang-timang. Orang tua tidak akan pernah lelah, ibu kita tidak akan pernah lelah, ayah kita tidak pernah lelah saat mencari nafkah. Masa kita ketika sudah punya anak, sudah punya keluarga melupakan orang tua? Jangan pernah kita lupakan orang tua. Ingat, ridallah fi ridul walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho orang tua tergantung, ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung murka dari orang tua. Pilihan kita mau mendapat rahmat atau tidak nanti di alam akhirat, pilihannya adalah saat ini. Kata baginda Nabi, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw fi awihfadhu. Kalau orang tua itu adalah pintu tengah-tengah daripada surga, pilihannya apakah kita mau untuk membuka pintu surga itu atau kita mau menutup pintu surga itu. Pilihan ada dalam tangan kita, jadikan orang tua sebagai jalan untuk kita mendapatkan surganya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Ustadz udah diingetin ya. Nggak melulu soal uang kok ya Bu ya, nyenengin orang tua ya Bu ya. Ya. Datang ke rumah, bantu bersihin rumah ya Bu ya, nggak bikin hati orang tua pegel juga udah termasuk. Iya, nyenengin hati orang tua, betul Pak, betul Bu? Betul, kalau ada duit lebihan ya barulah ya kasih rezeki ke orang tua. Nggak pernah ada orang istilahnya miskin gara-gara bantu orang tua, saya nggak pernah dengar Bu. Betul itu. Nggak pernah dengar ya Ustadz ya? Betul itu. Betul ya Ustadz ya? Tidak ada miskin ketika kita memberikan orang tua. Apalagi emak-emak seneng kalau dikasih duit buat belanja. Ya Allah, doanya panjang ya Allah. Amin. Ibu, ada yang mau nanya nggak? Ibu atau Bapak? Silakan, Fadol. Oh, mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati dari Majlis Talim Nurul Mukmin. Yang saya ingin tanyakan adalah Pak Ustadz, doa, adakah doa atau amalan untuk orang tua kita yang diajarkan oleh Rasulullah? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf, ibunya masih ada? Sudah enggak ada. Ya. Kita yang sudah kehilangan orang tua, kita sudah kehilangan doa, kita sudah kehilangan ridho, betul nggak? Maka yang masih ada, jangan sia-siain. Bapak yang masih ada, datengin sebulan sekali nggak apa-apa. Kalau jauh telepon, transfer untuk duitnya, nafkahnya, makannya. Saya yakin ibu ini, ketika sudah tiada, tidak akan bisa memberikan apa-apa kecuali doa. Dan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi yang sudah kita baca, surat Al-Isra ayat 24. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, orang tua udah enggak ada, sayangin ya Allah. Orang tua udah enggak ada, cintain ya Allah. Orang tua udah enggak ada, ampunin ya Allah. Itu doanya. Tapi kalau masih ada, jangan cuma doa minta ampun, tapi apa? Ya Allah, kami minta berikan nafkahmu untuk kami berikan nafkah kepada orang tua. Begitu. Berikan rizkimu ya Allah untuk kami berikan menjadi rizki orang tua. Mereka dulu membela-belain, mereka dulu memberikan nafkah kepada kami. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Demi kami ya Allah, hari ini kami minta, kami bisa mencari nafkah sendiri tanpa diberi oleh siapapun. Kami minta ya Allah untuk kau berikan tambahan rizki untuk orang tua saya. Yakin kita akan diberi oleh Allah. Kenapa kita banyak yang susah? Karena kita banyak menyusahkan orang tua dan banyak orang tua yang dilupakan oleh anaknya. Maka Allah azab dia dengan kesusahan. Jangan salahkan siapa-siapa saat kita masih miskin. Salahkan kita, kita tidak pernah perhatian kepada orang tua. Allahu Akbar. Maka orang tua ketika ada bukan cuma butuh doa,
tapi butuh rizki dari Allah titipkan kepada kita untuk kita salurkan. Pak, jangan takut kepada istri kalau kita mau memberi orang tua. Bu, jangan ngelarang suami kalau mau ngasih rizki kepada orang tua. Sebab itulah amalan terbaik dari seorang anak untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua. Insyaallah, Masya Allah. Mudah-mudahan orang tuanya diampuni dosanya oleh Allah. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Mumpung orang tua masih ada, ya kesempatan, ayo kita berbakti sama orang tua, ya. Uang itu kadang-kala bisa jadi nomor 2 sekali-kali saya bilang. Tapi kalau ada rezeki, ya kita berbagi sama orang tua, nggak ada istilahnya rugi, ya Bu ya, iya Pak. Insya Allah, Allah kasih keberkahan. Nah kalau udah nggak ada orang tuanya, boleh nggak Ustadz saya beramal atas nama orang tua saya ngebadalin haji, gitu boleh ya Ustadz ya? Boleh, ada kok hadisnya. Ditafsirkan oleh Imam Asy-Syaukani. Innal insana ayyaj'ala thawaba ma fa'alahu li ghairihi hajjan kana au sauman au sodaqatan au qiraatal Quran. Kata Imam Asy-Syaukani menafsirkan hadis tentang sodako jariyah. 3 amalan yang tidak pernah terputus dari orang yang sudah meninggal. Di antaranya adalah sodako jariyah. Au ilmun yuntafa'u bih. Au waladin solihin alladzi yad'ulah. Imam Asy-Syaukani menafsirkan siapapun orang yang masih hidup, innal insana ayaj'ala thawaba ma fa'alahu. Ibadahnya, amalnya dia alirkan, dia niatkan kepada orang yang sudah tiada, hajjan kana, baik haji, au sauman atau puasa, au qiraatal Quran atau membaca Quran, au sodakotan atau sodakoh. Itu bisa saya niatkan sodakoh saya untuk orang tua saya, namanya Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Insya Allah akan sampai. Tandanya gimana? Kalau kita sodakoh enggak balik, namanya sampai. Ya Kalau Allah. balik lagi enggak sampai. Ya, Ya. itu aja. Baik, alhamdulillah, Gampang. baik. Ya Allah, bisa ya nggak apa-apa ya Ustadz ya, baik. Itu malah Alhamdulillah. dianjurkan oleh Allahu Akbar. Ya Bu, Pak, kalau orang tua udah nggak ada, sodako atas nama almarhum, almarhumah ya. Kita doain ya orang tua kita yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Semoga orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah tiada diberikan kebaikan, yang sudah tiada diberikan amalan ya, keberkahan, pahala berlimpah, jauh dari siksa kubur. Amin. Amin. Dikumpulkan bersama dengan orang-orang soleh di surganya Allah. Amin. Amin. Yang masih hidup diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kebaikan, keberkahan, kebaikan di dunia, rumah tangga yang baik, bahagia, sehat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Baik. Ustadz, terima kasih banyak ilmunya. Sama-sama, Terima Mas kasih David. banyak ibu-ibu dan juga pemirsa. Jangan kemana-mana dulu, kita masih akan lanjut lagi. Tadinya saya mau pantun Bu. Saya mendadak abis denger tadi nangis lupa pantunnya deh. Nanti aja deh pantunnya ya. Jadi nanti aja buat episode terakhir. Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia.